Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinka Konoras. Saya mahasiswa Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Fauji Eskom MN. Langsung saja masuk pada materi. Yang pertama, apa manfaat dari penerapan basis data? Jelaskan dan berikan contoh. Manfaat basis data yang pertama, berorganisasi data. Basis data membantu mengorganisir data dalam struktur yang teratur, sehingga memudahkan pencarian dan pengaksesan data. Yang kedua, pengulangan redundansi data. Basis data mengulangi redundansi data dengan menyimpan data dalam satu tempat, sehingga mengurangi kesalahan dan inkonsistensi data. Yang ketiga, pengaman data. Basis data menyediakan fitur pengaman data seperti autentikasi dan autorisasi untuk melindungi data dari akses teriksa. Keempat, pengaksesan data yang cepat. Basis data menggunakan pengaksesan data yang cepat dan efisien, sehingga mempercepat proses pengolahan data. Yang kelima, pengolahan data yang efisien. Basis data menyediakan fitur pengolahan data yang efisien seperti query dan indexing untuk mempercepat proses pengolahan data. Contoh penerapan basis data yang pertama, sistem informasi akademik. Universitas dapat menggunakan basis data untuk mengelola data mahasiswa, dosen, dan kursus. Yang kedua, sistem penjualan online. Toko online dapat menggunakan basis data untuk mengelola data produk, pelanggan, dan transaksi. Yang ketiga, sistem manajemen rumah sakit. Rumah sakit dapat menggunakan basis data untuk mengelola pasien, dokter, dan obat-obatan. Yang keempat, sistem pengolahan data keuangan. Perusahaan dapat menggunakan basis data untuk mengelola data keuangan seperti transaksi, neraca, dan laporan keuangan. Soal yang kedua, apa saja komponen sistem basis data dan jelaskan beserta fungsinya. Komponen sistem basis data yang pertama, hardware atau perangkat keras. Komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem basis data seperti server, storage, dan jaringan. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Komponen yang berfungsi sebagai pengelola basis data seperti DBMS atau database penghemat sistem seperti mikroskop dan server. Yang ketiga, basis data atau database, kumpulan data yang terorganisir dan berstruktur seperti tabel, indeks, dan view. Yang keempat, pengguna atau user, orang-orang yang menggunakan sistem basis data seperti administrator, pengembang, dan pengguna akhir. Yang kelima, aplikasi atau aplikation, program-program yang menggunakan sistem basis data seperti aplikasi web, aplikasi mobile, atau aplikasi desktop. Soal yang ketiga, jelaskan secara detail apa itu Entity Relationship Model. Entity Relationship Model atau CRM adalah suatu konsep dalam basis data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas data dalam suatu sistem. ERM merupakan satu cara untuk memodelkan struktur dalam data dalam suatu sistem sehingga dapat membantu dan perancangan pengembangan basis data. Definisi entitas. Entitas adalah suatu objek atau konsep yang memiliki eksistensi sendiri dan dapat diidentifikasi secara unik. Entitas dapat berupa orang, tempat, benda, atau konsep abstrak. Contoh entitas adalah pelanggan, produk, pesanan, dan karyawan. Definisi atribut. Atribut adalah suatu karakteristik atau properti yang dimiliki oleh suatu entitas. Atribut dapat berupa nama, alamat, tanggal lahir, atau nilai lainnya, relawan, dan entitas. Contoh atribut adalah nama pelanggan, harga produk, dan tanggal pesanan. Definisi relasi. Relasi adalah suatu hubungan antara dua atau lebih entitas. Relasi dapat berupa on the way, on one, on money. Contoh relasi adalah